teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Tanya Dominesia. Oke, di tahun 2025 ini, kelas Tanya memiliki konsep yang berbeda nih, yaitu live demo. Kami berharap dengan konsep baru ini, teman-teman bisa lebih banyak belajar dan dapat ilmu dari kelas Tanya Dominesia. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nanas. Kali ini akan memandu kelas Tanya selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Nah, untuk kelas tanya kali ini, kita akan mengangkat tema Demo Live membuat website toko online tanpa coding. Aku juga tidak lupa berterima kasih juga untuk Domain.cloud sebagai sponsor kelas tanya hari ini, juga Binar dan IBK Arunika Institute sebagai media partner kelas tanya hari ini. Oke, di sini telah hadir Mas Erdi yang merupakan front end Dominesia. Halo Mas Erdi, gimana nih Mas Erdi? Halo, Mbak Nanas. Halo Mas, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik walaupun tadi sempat hujan ya lumayan deras juga sih. Oke, Mas Edi udah siap untuk demo live kali hari ini? Siap banget, udah disiapin Jangan semuanya. grogi. Insya Allah. Jangan grogi ya. Oke. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Mas Erdi. Silahkan Mas. Oke, makasih Mbak Nanas. Aku coba share screen ya. Satu. Oke, teman-teman udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, aman ya. Oke, mungkin langsung aja kita ya. Nah, kali ini kita akan live demo membangun toko online. Ini teman-teman coba lihat apa wajah Mbak ini kelihatan bahagia banget nggak sih ketika dia habis belanja? Iya apa enggak? Coba komen ya di chat. Oke, yang menurut studi ini katanya orang tuh habis belanja itu bisa meningkatkan hormon dopamin gitu sih. Nah, jadi itu memberikan efek bahagia ketika habis belanja. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek pengeluarannya, tapi jangan sampai boros gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja teman-teman. Cukup untuk intermezzonya. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke demo live, nah, ini kita pengen tahu nih kenapa kita harus membangun toko online sendiri dibanding kayak kita harus make layanan pihak ketiga gitu. Misalnya sebut aja misalnya Tokopedia atau TikTok Shop atau Shopee gitu ya. Nah, sebenarnya itu bukan untuk mengganti, tapi jadi salah satu apa ya channel untuk bisa toko online kita itu bisa selain di e-commerce aja. Nah, yang pertama untuk teman-teman yang udah punya brand atau merek gitu ya, jadi punya teman-teman tuh punya kontrol untuk brand teman-teman. Nah, kalau di e-commerce itu kan biasanya mereka bakal promosi, promosi untuk brand-brand mereka sendiri kan. Dan itu jarang banget kayak brand teman-teman tuh juga ikut dipromosikan. Nah, itu secara nggak langsung teman-teman harus promosi sendiri. Nah, kalau dengan toko online sendiri, teman-teman bisa punya kontrol sendiri terhadap branding teman-teman sendiri. Nah, untuk contoh mungkin di Indonesia tuh ada beberapa brand lokal yang udah selain mereka punya apa namanya channel di e-commerce, mereka juga punya toko online sendiri. Sebut aja kayak toko sepatu misalnya Brodo gitu ya. Kemudian fashion, Heymail misalnya dan yang lainnya. Nah, selain itu mungkin customer tuh biasanya suka bingung harus nanya kemana dan biasanya kan kalau ke platform pihak ketiga berarti pihak apa Tokopedia Care misalnya. Nah, kalau kita punya toko online sendiri itu bisa customer itu bisa apa namanya nyari deh di Google gitu kan. Jadi secara after sales, jadi customer tuh bisa harus tahu kemana untuk terkait apa namanya garansi dan segala macamnya atau pengembalian dan segala macamnya. Jadi itu cukup dengan googling dia langsung ketemu tuh brandnya. Oke, yang kedua bebas dan tidak tergantung platform. Nah, kan biasanya kalau di platform itu mereka punya kebijakan dan aturan masing-masing gitu ya. Mungkin bisa jadi biaya layanannya tiba-tiba tambah-nambah tuh. Kemudian kayak tiba-tiba algoritmanya berubah. Mungkin toko teman-teman biasanya muncul di halaman pertama atau paling atas, tiba-tiba muncul di halaman kedua. Nah, itu jadi mengurangi visibilitas toko teman-teman gitu sih. Nah, selain nggak terikat dengan aturan-aturan tersebut, jadi teman-teman cukup aman nih kalau seandainya sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu kita nggak tahu nih, e-commerce kan sangat ini biasanya mereka jor-joran buat apa namanya bakar uang dengan iklan gitu segala macamnya ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya e-commerce itu tiba-tiba mulai tutup sebagai case kemarin kayak
Bukalapak kan udah nggak buka lagi ya. Nah, itu gimana, Chan? Kalau seandainya beberapa e-commerce udah tutup, terus gimana customer harus nyari? Nah, salah satunya ya dengan toko online kita sendiri. Jadi, jangan bergantung dengan platform tertentu. Oke, next yang ketiga, scalabilitas. Nah, kita punya kontrol sendiri nih buat toko online kita. Mungkin di toko e-commerce itu ada fitur-fitur yang mungkin terlalu advance, kita jadi bingung gitu kan. Nah, kalau di sini kita bisa fleksibel ini mau nambahin fitur apa, dan mungkin mau dibikin lebih simple dan lebih sederhana gitu ya. Misalnya kayak inventory-nya, atau terkait payment-nya, atau segala macamnya gitu. Dan itu kita juga bisa kayak mau ngajak kolaborasi nih brand lain, jadi lebih gampang gitu. Nah, kemudian punya kontrol ke data customer. Nah, ini penting banget, teman-teman. Nah, kalau biasanya di e-commerce ketiga, kan kita tuh datanya nggak dikasih ya. Biasanya mereka yang punya datanya kan, mereka pakai datanya buat promosi itu mereka. Nah, itu jadi kita nggak bisa nih kalau seandainya kita mau bikin strategi marketing sendiri. Jadi kan datanya punya mereka. Nah, kalau dengan toko online kita bisa collect sendiri buat uh, strategi marketing kita nanti, atau mungkin buat ngasih-ngasih penawaran gitu, atau mungkin bisa ningkatin customer experience ke user, ke calon customer kita ya. Oke, nah yang kelima itu terkait margin yang lebih besar atau keuntungan lebih besar. Ini relatif ya sebenarnya. Nah, kalau di platform pihak ketiga kayak Tokopedia, Shopee gitu, biasanya kan mereka ada layanan apa ya, bukan layanan ekstra. Ada bagi hasil gitu ya, biasanya sekitar 2 sampai 4% untuk bagi hasilnya. Nah, itu kan lumayan tuh kalau seandainya persenannya itu kita pakai untuk mungkin bikin strategi apa namanya, kayak diskon kah, atau ngasih ongkos kirim gratis gitu. Selain itu kan mereka juga punya biaya layanan kan, biasanya sekali transaksi itu mungkin tiga Udah ribu dengerin atau belum, Mak? 1.000 gitu. Oke, ada suara gitu. Oke, sampai sini teman-teman udah ini, aman ya. Kita lanjut ke next. Ini channel kelihatan, sorry. Oke, next. Oke, persiapan nih teman-teman sebelum kita mulai. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami bisnis, atau tahu apa yang teman-teman mau jual gitu ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak bicara terkait bisnis. Mungkin teman-teman udah ngelakuin riset terkait pasar kah, atau mungkin udah melakukan analisis kompetitor, SWOT dan segala macamnya. Terus produk apa yang kira-kira bakal menarik pasar gitu ya. Nah, intinya teman-teman di sini tahu apa kira-kira tadi apa yang akan teman-teman jual. Kalau nanti contoh demo kita tuh akan nyoba jualan fashion gitu sih, kayak pakaian gitu ya. Kemudian next kita. Nah, yang akan kita buat ini bentuknya itu website itu bisa termasuk MVP ya. MVP itu apa? Terkait singkatnya dari minimum viable product. Jadi intinya teman-teman tuh gimana caranya nge-launch toko online secara cepat, dan secara fungsi dan fitur dasar itu udah cukup gitu kan. Kenapa MVP? Mungkin untuk kita yang apa ya, yang modal bisnisnya atau secara capital itu nggak terlalu banyak, ini sangat penting banget. Nah, sebagai analogi ya, misalnya teman-teman, kalau mau bikin toko online itu jangan langsung yang canggih, tiba-tiba udah ada apa namanya fitur-fitur yang canggih gitu ya. Ini bukan kayak teman-teman tuh bikin bannya dulu, kemudian kayak sasisnya. Nah, kalau gitu kan belum bisa jalan kan ya, harus nunggu sampai akhirnya jadi mobil yang utuh gitu kan. Tapi bikinlah kayak misalnya skateboard misalnya, skateboard, kemudian skuter, kemudian sepeda motor, kemudian baru mobil. Jadi dengan bikin kita skuter aja itu udah bisa jalan buat di bisnis kita. Nah, kalau seandainya ternyata customer ini nambah lagi gitu kan, atau ternyata kita butuh fitur lagi, itu bisa ditingkatkan lagi fiturnya. Nah, secara nggak langsung kan mungkin bisnis teman-teman yang sebelumnya kecil mulai ada customernya, udah ada traction, ya traction itu kayak maksudnya udah ada yang beli, mungkin ada yang coba ngunjungin di website teman-teman. Jadi secara scale dan modal mungkin bisa bertambah gitu sih. Oke, sampai sini teman-teman aman ya? Oke, next. Nah, ini nggak kelihatan chatnya ya. Nah, kali ini kita akan bikin, dan teman-teman sebelumnya udah dikasihkan ya, apa namanya,
website demo ya, WordPress demo. Nah, syarat yang kita gunakan akan ada beberapa plugin, terutama pertama WordPress. Kemudian ada WooCommerce. WooCommerce ini plugin juga buatan otomatis dari perusahaan WordPress-nya juga. Kemudian ada Blocksy, ini tema. Dan ada beberapa starter site. Jadi buat teman-teman yang mungkin secara nggak punya skill secara desain gitu ya, atau UI UX, kita pakai starter site aja nanti. Pakai starter site, nanti teman-teman bisa milih beberapa tema, jadi nggak harus apa namanya bikin dari awal gitu ya. Jadi cukup kita nanti coba ganti-ganti. Kemudian Elementor-nya ini core-nya. Jadi teman-teman sekarang ini eranya page builder gitu ya, dan Elementor ini cukup populer di WordPress. Nah, ini ada beberapa page builder, dan WordPress dia coba udah bikin namanya Gutenberg gitu, tapi kita pakai Elementor ini kalau yang paling banyak digunakan dan mungkin orang lebih familiar gitu ya. Oke, next. Nah, teman-teman udah nyiapin akun loginnya, kita bareng-bareng nyobain kali ya. Udah dapet kan ya? Nah, teman-teman bisa akses, nanti mungkin urutannya tuh sampai 40 ya, ada kelas 1, .domanesia.cloud, sampai kelas 40 ya. Nah, kemudian untuk loginnya nanti ada /wp-admin. Nah, username sama, Domanesia, kemudian passwordnya kelas tanya 2025. Oke, kita langsung demo aja kali teman-teman. Oke, nah ini teman-teman atasannya ya. Aku mau ngasih lihat kira-kira apa yang bakal kita buat ya. Nah, kira-kira kita akan buat websitenya tuh seperti ini. Nanti kita bakal, mungkin kalau waktunya cukup ya, kita bakal bikin 2 call to action. Maksud call to action itu gimana caranya kita ngarahin customer itu ya. Mungkin strategi pertama kita kayak mau direct, jadi kayak dari e-commerce ini mungkin dia nanti bisa ngeklik ke layanan e-commerce pihak ketiga. Atau yang kedua, nanti kita nyoba pakai payment gateway gitu. Intinya gimana caranya transaksi itu terjadi di website kita gitu ya. Kalau cukup waktunya mungkin kita coba yang pertama dulu. Oke, teman-teman bisa coba login. Ini ya, URL-nya kelihatan ya. Kelas ini punya saya, kelas 0.domanesia.cloud. Jangan login di sini ya, login yang lain, jangan pakai punya saya. Ya, teman-teman yang belum dapat ininya, kan coba pakai ini yang tadi yang saya lihat, kelihatan bentar. Nah, ini kelas 1 sampai kelas 40, mungkin kelas 38, kelas 20, kelas 26 gitu ya. Oke, aku coba login ya. Di sini ada Domanesia, username-nya, passwordnya kelas tanya 2025. Oke, kita nggak perlu save ininya ya, passwordnya kan udah tahu. Oke, teman-teman sampai sini udah nyampe sini belum? Coba kalau teman-teman yang udah bisa login, coba komen Y atau angka 1 deh di chat. Oke, ini kita coba langsung ya. Nah, pertama kita mungkin install dulu temanya. Itu namanya Blocksy. Sebenarnya teman-teman ada 2 sih yang bagus, satu lagi. Sorry, add new theme. Salah. New theme di sini Blocksy. C. Nah, ini cukup diklik aja. Mau preview juga bisa. Dan kita install aja. Kita tunggu sebentar. Oke, udah terinstall, kita aktifkan aja langsung. Oke, ini udah aktif ya. Nah, katanya thanks installing Blocksy. Katanya dia minta install tambahan namanya Blocksy Companion. Kita install aja Blocksy Companion. Kita tunggu sebentar nih, nggak lama ini. Oke, dia langsung di direct ke Blocksy-nya ya. Oke, teman-teman bisa ngikutin kan ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini udah halaman Blocksy-nya. Dia beberapa informasi terkait shortcut dan segala macamnya, color option, type. Ini ada beberapa opsi yang bisa kita edit. Nah, kita pilih starter site. Nah, di sini ada beberapa filter yang bisa dipilih.
Misalnya kategorinya ada blog, bisnis, e-commerce, news, non-profit, personal, portfolio, travel. Nah, kita akan pakai yang e-commerce. Nah, ini ada beberapa e-commerce contoh nih. Ada jual furniture, ada e-bike, nih kayak sepeda listrik gitu ya. Kemudian pottery kayak semacam apa namanya, pecah belah gitu. Ada kosmetik, skincare, real estate, barbershop, home decor kayak semacam furniture gitu. Dan versi, nah kita mau jualan fashion nih. Kita pilih aja yang garderobe. Nah, child theme kita install aja, kita centang. Dan kita next. Nah, ini ada dua ya, page builder. Gutenberg ini yang punya WordPress sendiri. Dan Elementor ini kita lebih familiar, maka Elementor kita pakai Elementor aja. Nah, Elementor kita centang, kontak formnya nggak apa-apa. Nah, e-commerce tetap kita pakai, bukan kita pakai. Next. Nah, ini kita klik install, widget kita install semua. Oke, ini kita nunggu bentar ya teman-teman. Ini harusnya nggak lama sih. Dia install beberapa ini. Nah, aku coba kasih lihat ini nih. Ini teman-teman jangan protes ya. Tokonya aku kasih nama Erudia Store ya. Mirip-mirip. Jadi Klo jadinya. Nah, kira-kira kayak gini nanti ada Redmore. Bisa kelihatan produknya. Nah, ini leadingnya nanti nih. Oke, kita balik lagi. Masih 40%. Nah, kalau teman-teman mau milih, nyari, lihat-lihat yang lain di website resminya ada. Di starter tab nih. Si. Ini kebetulan browser yang saya pakai ini namanya Arc browser. Tampilannya lebih full screen. Ini starter site sambil ngeliat. Kira-kira mungkin ada yang cocok lagi, sebenarnya kayak e-bike gitu. Bisa dilihat live demonya. Ini. Dan tadi kita milih yang garderobe ya. Pilih e-commerce. Oh, ini dia. Kita milih ini tadi. Bisa lihat live demonya kayak gini kira-kira. Sebelum diubah. Oke, coba kita lihat back lagi. Kita udah selesai belum di install. Oke, udah selesai teman-teman nih. Website kita bisa kita klik. Nah, kira-kira gini ya, udah terinstall nih. Kalau kita lihat URL-nya nih jelas ya. URL-nya. Jadi kita close aja. Kita customize nih. Customize. Oke, nah yang pertama kita mungkin mau ubah nih, ubah beberapa ini ya. Kalau customize, cuman kita mau ngedit header sama footernya. Sebagai contoh kita mau nyoba ganti brandnya nih. Ini ada main row ya, kita klik main row aja. Kemudian kita pilih design, kita lihat. Ini klik logonya aja. Ini logo sebelumnya ya, kita hapus aja. Kita tambah logo baru. Kita upload ini baru, apa namanya? Logo baru. Nah, ini aku punya logo namanya Erogi Brand. Itu dari nama saya Jepang-Jepangin. Oke, select. Ini bisa kelihatan live langsung ya, logonya seperti apa. Mungkin kita bisa edit sedikit. Kira-kira kita mau besarkan itu misalnya kita ukuran 52 atau 54 pixel. Oke, kemudian kalau udah, kita publish saja. Sekarang kita mau edit bagian footer kali ya. Footernya juga belum diganti. Kita edit. Kemudian area. Ini mana? Oh ini. PR. Coba refresh publish bentar ya. Dapat coba lihat footer dan bagian widget.
Ups, udah nggak apa-apa kita lanjut dulu ya. Nah, ini mau kita ganti nama brandnya tuh kita ubah di settings. Nah, ini kita ubah ya. Misalnya tadi Erudi, toko fashion dengan desain baru. Apa ya? Mungkin teman-teman bisa yang lain. Ups, bentar ya, teman. Error. Oke, kita masuk ke dashboard, setting general. Oke, udah berubah ya. Nah, sekarang kita mungkin coba setting dulu di bagian WooCommerce-nya. Kemungkinan kita mau ubah harga, sorry. Commerce, kemudian settings. Ini country state-nya mungkin udah baik. Indonesia, Yogyakarta. Apa aja nih, Rogo, Yudan aja ya. Berapa ya? Terserah dulu deh. Barang aja dulu ya. Kemudian teks nggak usah. Nah, ini penting kita ubah jadi Indonesia. Temnya namanya nih ya teman-teman, Blocksy. Ini bisa kelihatan namanya Blocksy. Nanti bisa di plugin namanya Blocksy. Yang kita save dulu ya. Oke, nah kita masuk ke produk dulu mungkin kali ya. Kita masuk ke produk, semua produk. Atau kita edit home dulu ya. Oke, snapback nih. Contohnya topi nih. Oke, dia minta update WooCommerce Kabes. Oke, nah teman-teman nih kalau kok pas WooCommerce produk, sorry, produk. Ini lagi update guys. Oke, nah sebelum itu kita homepage dulu kali ya. Homepage-nya kita homepage dulu. Kemudian kita buat ngedit copywriting di sini. Nah, kita edit aja, edit with Elementor. Masuk aja ke halaman depannya. Kemudian kita edit. Oke, recreate kit. Oops, create kit. Oke, ini ada ini ya. Coba lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah berubah ya. Kan berubah, udah muncul tampilannya. Nah, ini title-nya mau kita ubah. Misalnya bahasa marketingnya apa ya. Sebagai contoh, kolek, koleksi musim musim hujan terbaru. Oke, kalau udah kita coba publish saja. Nah, ini kan masih masih ini ya, copywriting-nya masih default gitu. Nah, teman-teman sebenarnya ini buat bikin copywriting gampang banget. Teman-teman bisa buka chat GPT aja. Nah, misalnya tadi nama ininya koleksi musim hujan terbaru ya. Coba kita tanya chat GPT. Tolong buatkan subtitle atau deskripsi untuk
website e-commerce dengan title apa tadi? Koleksi musim hujan, koleksi terbaru musim hujan. Mungkin kita tambahin satu paragraf aja. Enter. Oke, nah ini dibuatkan langsung teman-teman. Ini bisa kita ini juga, nanti bisa kita edit juga. Terus kita masukin aja sini. Ini kayaknya tidak perlu bold. Oke, kemudian kita edit apa lagi? Ke brand berkualitas apa ya? Kualitas terbaik. Kemudian gratis pengiriman. Pengiriman. Ini kita bagikan nih, sport shop. Hmm, apa ya? Jelajahi toko, misalnya. Kita publish. Nah, kita bisa cek apakah udah berubah. Oke, udah berubah ya. Nah, ini agak ada yang kurang sih. Kayaknya kita coba ganti gambar ininya ya. Gambar di hero-nya. Hero section ini sebutan untuk apa nama section pertama yang paling dilihat sama pengguna user gitu sih. Kita close aja nih. Create ini kayak semacam wizard. Oke, ini ada gambar. Kita bisa ganti. Ini aku udah nyiapin berapa sih? Tanya agak. Nah, ini ya. Nah, teman-teman biasanya kan bikin foto produk atau segala macamnya ya. Atau modelnya gitu kan. Kan transparan ya, ini ada nggak transparan. Ini ada trik nih teman-teman. Tools online itu banyak banget yang bisa dimanfaatin. Contohnya kayak Adobe Remove Background ini. Nah, ini gratis dari Adobe. Teman-teman bisa cukup drag and drop aja tuh. Drag and drop aja. Nah, nanti dia bakal removein tuh backgroundnya. Oke, tunggu bentar. Oke, lama ya. Nggak aja udah jadi ya teman-teman. Ini modelnya nggak aja ya. Oke, kita balik ke toko tadi, kita edit. Kita upload gambarnya. Oh, lumayan besar ya. Jadi kita kompresi dulu. Oke, kayaknya ukurannya cukup besar. Kita coba cek kira-kira berapa sih ukurannya. Wah, 15 mega. Terlalu besar ya teman-teman. Harusnya kita kompresi dulu. Nah, ini kita bisa edit. Oke, kita, wah besar banget ya. Terus kita bisa resize aja sekitar, ini harusnya bisa kita resize. Misalnya, ini kok nggak pindah. Bentar ya. Kita file, kita edit misalnya. Edit, view, go, tools, adjust size. 1500 mungkin.
tesnya. Nah, ukurannya lebih kecil gitu. Kalau kita coba apa harusnya lebih cepat ya. Sorry, nggak close. Buka maksudnya. Oke, mungkin kita coba aja yang udah ke upload ini. Kita select. Oke, ini udah muncul teman-teman. Nah, kita coba publish deh. Oke, sekarang kita coba lihat apakah udah berubah. Oke, udah berubah ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita coba ada yang kurang pas. Ini kenapa dia warna merah? Kita kan pengen kalau warnanya warna biru ya. Bisa kita kembali lagi, balik ke sini. Kemudian pilih appearance, kemudian customize. Oke, kita tunggu bentar. Ini ada bagian colors. Nah, ini bisa diganti template-nya ya. Sebuah color palettes yang ada di sini beberapa. Kita pilih yang biru ini. Oke, berubah semuanya. Publish. Oke, udah. Nah, kalau teman-teman mau ubah ini juga bisa sebenarnya. Scope dia yang sama ya. Teman-teman bisa teruskan. Misalnya kayak bagian ini kita ubah pembayaran aman misalnya. Misalnya ini, sorry. Ini kita ubah garansi 30 hari. Kemudian apa lagi? Hmm, dukungan 24 jam. Juga bisa diubah. Ups, ya ke hmm, dukungan terbaik misalnya. Pindah. Bisa kita matiin ya. Oke. Atau ini gratis gratis pengiriman untuk pesanan pesanan minimal misalnya pesanan minimal 50.000 gratis pengembalian. Oke, oke, sekarang kita fokus ke yang ini ya, produknya ya. Kita masuk ke produk, ini aja ya, produknya. Tadi harusnya, ini udah. Kita edit misalnya, ini udah berhasil. Oke, oke, misalnya ini nama produknya topi. Kita ubah aja misalnya, ya snapback biarin aja ya. Kita mau bikin copywritingnya, oke, ChatGPT aja. Tolong buatkan deskripsi.
produk untuk snapback cap misalnya. Oke, ini misalnya ya, teman-teman sebenarnya bisa juga kayak coba upload gambarnya, misalnya kayak tadi snapback ya. Nah ini misalnya teman-teman upload gambarnya, misalnya dari komputer, download, dan kita pilih nih produknya ini. Tolong buatkan deskripsi lengkap untuk produk topi di atas. Tuh, dia bisa baca gambarnya guys. Oke, misalnya gini kita copy ya. Kita copy aja. Oke, untuk ganti gambarnya di sini. Dan kategori misalnya aksesoris. Nah, ini untuk harganya teman-teman bisa ubah. Simple product. Kemudian, misalnya harganya ini, apa ya? Terus 49.000 harga aslinya. Terus kita kasih diskon 199.000 misalnya. Dan kita update aja. Oh iya. Oke, kita coba lihat. Oke, berbeda teman-teman. Nah, tadi kita mau coba sebenarnya kan leadingnya dia bakal mengarah ke e-commerce gitu kan. Tapi ini masih chart gitu kan. Nah, kita rencana mau coba ganti ini jadi link seperti yang kita Ah, saya iya, iya. demoin sebelum. Oke. Oh, ini bisa diubah ya. Gimana? Ini udah masuk ke plugin. Nah, saya udah membuat beberapa step gitu sih. Nah, kita cari plugin namanya external product URL coba ya. Oke, kita coba tunggu. Kita coba cari. Oke, kita coba yang ini aja ya. Kita install. Namanya WPC Multiple External Product URL for WooCommerce. Kita activate aja. Oke. Kalau udah, kita coba lihat produk kita tadi. All product, ini snapback cap-nya ya. Kita edit. Nah, di sini ada bagian external URL. Kita pilih aja yes. Purchasable, anggap aja no. Dia nggak terjadi transaksi di dalam halaman website-nya. New tab, yes. Kita tambahin URL baru. Misalnya https slash. Anggap aja ini toko online ya. Dalam.com/ tag misalnya ini topi bagus Tokopedia misalnya. Beli di Tokopedia misalnya ya. Dan ini kita Shopee. Beli di Shopee. Oke, udah nih. Kita tambahin linknya. Anggap aja ini link e-commerce. Kita update. Oke ya, kita coba balik lagi. Shopee ini kita refresh.
Oke, udah ya teman-teman. Kita coba klik nih. Yang mengarahnya ke e-commerce-nya, anggap aja e-commerce gitu ya. Oke, ini untuk Shopee misalnya, anggap aja ini di Shopee gitu ya. Oke, nah untuk tahap ini teman-teman gimana? Aman? Bisa ngikutin? Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin tadi ada yang ketinggalan sedikit. Ya, oke. Oh Kita iya, tadi lanjut ada kali ya. yang tanya. Tadi ada yang Gimana? tanya nih, Mas. Tadi yang langkah pertama pilih plugin apa ya di Plugin, kolom? oh namanya tema dulu, kita pilih tema. Coba kita balik ke dashboard ya, kita ulang dikit. Nah ini teman-teman, nanti di sidebar ini bagian kiri, pilih aja namanya appearance, kemudian pilih themes gitu ya, kemudian add new theme, kemudian tambahin Blocksy namanya, Blocksy ini. Nah ini udah terinstall gitu. Nah kalau udah diinstal kemudian activate, dia akan muncul Blocksy sebelah kiri ini. Kalau dia nggak direct langsung, teman-teman bisa cari di sini aja, Blocksy. Nah ini beberapa pengaturan gitu ya. Kemudian pilih starter site. Nah ini teman-teman bisa pilih nih, desainnya macam-macam. Ada yang pro, ada yang free. Nah ini semuanya kita cobain yang free ya. Nggak ada yang berbayar satupun. Nah nanti tinggal pilih nih. Kita kan maunya yang e-commerce ya. Ini e-commerce. Tinggal pilih, misalnya tadi saya pilihnya yang ini, garderobe. Atau teman-teman mau ambil yang lain boleh. Misalnya home decor, atau furniture juga boleh. Misalnya di, oh ini, kok preview. Klik import misalnya gitu kan. Jadi tinggal dipilih aja. Oh ini yang pro ya, cari yang free gratis aja guys. Misalnya yang ini home decor. Nah ini nanti pilih Elementor, kemudian pilih semua pluginnya install aja. Oh, dia nambahin plugin baru namanya slider. Kemudian ini sebenarnya diinstal, kemudian klik install aja. Gitu. Oke, yang penasaran ya? Ini waktunya masih ada kita ya? Mbak Nanas Oke, masih ada Mas. waktu kita ya? Masih ada pertanyaan mungkin teman-teman sebelum lanjut? Mas 30 Dominesia.cloud. Penasaran? Kita coba lihat ya. Oke. Okay. Belum ngedit ini ya. Ya mungkin coba diedit ini nantinya. Oke, siap. Oke, waktunya masih ada ya, Mbak Nanas? Masih dong. Oke. Nah, kali ini kita nyobain call to action yang berbeda, teman-teman. Kita mau nyobain payment gateway. Nah, kira-kira kan kalau leadingnya tadi ke e-commerce, nah kali ini kita pengen dia terjadi transaksi kan di dalam uh, website kita, jadi dia nggak kemana-mana lagi tuh. Nah, caranya mungkin kita install dulu plugin lagi namanya. Sebenarnya pengaturannya udah lengkap banget di WooCommerce. Nah, kita tambah plugin baru. Kita beberapa payment gateway di Indonesia tuh ada lumayan banyak. Ya. Tiga yang paling populer mungkin Midtrans, Sendit, atau make Mayar yang baru itu ya. Nah, mungkin kita cobain pakai yang Sendit ya. Saya udah punya akun Sendit kan. Oke, nah kita install aja. Nah, sebenarnya ada beberapa satu plugin lagi untuk terkait shipping ya teman-teman. Nah, ini saya belum nemuin yang bagus banget gitu. Teman-teman nanti bisa coba aja explore. Itu bisa buat apa namanya kayak JNE dan segala macamnya. Nah, contoh kali ini kita cobain kayak free shipping aja, yang gratis shippingnya. Oke, ini WooCommerce. Kita masuk ke pengaturan. Jadi udah terinstall ya. Udah diaktifasi belum? Coba kita lihat bagian payments. Payments, oh ini send it. Oh udah. Oke, kita centang ini nggak apa-apa sih. Kita finish setup dulu coba ya.
Oke, ini ada dua cara nih, katanya buat connect ke API. API itu kayak jembatan, semacam jembatan penghubung antara aplikasi kita sama perusahaan sendiri misalnya gitu ya. Nah, bisa klik connect. Sebelumnya saya udah punya akun Sendit ya teman-teman, tapi ini versi test mode, bukan versi yang production gitu. Karena kalau buat bisa production, nah teman-teman harus valid secara bisnis, nama bisnisnya apa, dan punya location dan segala macamnya gitu ya. Contohnya nih, katanya buktikan bisnis. Ini lumayan ada beberapa yang harus teman-teman siapkan. Punya situs web, kemudian media sosial, dan marketplace-nya gitu. Oke, kita balik lagi nih. Kita cobain yang kayak pengen gitu ya. Tadi mana sampai mana? Oh ini. Oke, kayaknya lumayan lama ya. Kita cancel aja. Kita custom aja deh. Kita mau pakai. Oh, bisa ini. Kita coba. Oke, koneksi berhasil, teman-teman. Kita coba refresh. Oke, ini udah connect ini. Kita coba tes environment ya. Nah, kita belum ada akses ke production. Oke, kalau successful harusnya processing ya. Oke, nah ini udah sebenarnya. Kita coba cek dulu produk kita. Oh, harusnya bisa dulu, bisa dulu. Ya, kita payments-nya kita pilih ini. Misalnya Bank BCA boleh lah ya. Bank BNI, oke lah ya. Mandiri kali. Oke, kita centang beberapa deh buat contoh. Kayaknya udah otomatis deh ya. Oke, nah kita mau setup satu lagi user. Anggap aja kita punya user baru, customer baru ya. Anggap aja orang daftar, misalnya kita bikin user baru namanya nah, di loading. Nah, nanti aja. Namanya sapa@rdiawan.com. Misalnya, Rdiawan, Anna. Passwordnya kita hide dulu deh. Kok nggak mau di hide? Hei, datang. Gak apa-apa, lawik aja ya, buat contoh. Nah, ini kita bisa set misalnya dia sebagai, oke, ini kita coba buka incognito aja. Kelas 0 Domination.cloud. Oke, produknya kita belum set kayak tadi. Kita produk, nggak loading ya. Oke, kita edit yang ini. Kita pengen dia nggak lagi nge-link ke eksternal produk. Eksternal produk kita set no aja. Oke, udah. Kayaknya udah. Oke, kita update. Oke, ini ya, kita ke sini. Kita refresh. Kita coba beli deh ya. Nah, ini tadi harganya Rp99.000. Oke, udah masuk ke chart. Kita check out. View chart dulu ya. Loh, nggak masuk ke chart. Nah, back view chart. Oke, kita coba cek sebentar. Oh, ternyata belum launch teman-teman. Ini harus di-set dulu nih. Ini harus di-set. Coming soon jadi live. Lo nggak bisa belanja. Oke, kita live. Nah, kita harusnya login dulu ya. RD, misalnya.
Login. Oke, udah login. Kita udah di chart, view chart. Nah, nggak bisa kita beli nih. Kita check out. Kita isi dulu namanya, Ardiawan. Oke, Agent Indonesia. Rogoyudan City. Sleman deh. Ini sembarang aja dari mana. Sementara ya. Apa jenis pengirimannya fiktif. Oke, ini kita coba pembayarannya ya. Ini ada Bank BCA, ada BNI, ada Mandiri, Livemode. Ini nggak beneran bayar ya, teman-teman. Oke, nanti dia coba payment, kita coba payment ya. Nah, ini anggap aja kita bayar nih. Kliknya sini aja sih mulai. Dah, kita udah bayar nih. Oke, thank you udah pembayaran. Kita klik redirect. Nah, dia otomatis bakal redirect. Nah, ini teman-teman, statusnya udah berbayar nih. Coba kita lihat di dashboard kita, apa yang terjadi dengan ordersnya. Oke, nah sekarang teman-teman otomatis ya. Jadi ketika bayar tadi, dia langsung berubah statusnya dari processing. Nah, ini dari sisi ini kita bisa langsung, apa namanya, mengirim pesanan customer. Tuh, kalau kita lihat ini statusnya. Oke, nah itu untuk yang model payment gateway, teman-teman. Kan itu aja kali ya. Sebelumnya terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah join hari ini. Semoga bisa mengikuti kelasnya Dominesia selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk domain.cloud sebagai sponsor kelasnya hari ini dan juga Binar dan IBK Arunika Institute sebagai media partner kelasnya hari ini. Saya Nanas, terima kasih. Sampai jumpa kembali di kelas tanya berikutnya.